Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas salah satu protokol untuk resolusi atau mencari tahu alamat MAC address dengan menggunakan alamat IP address-nya menggunakan Address Resolution Protocol. Namun sebelum kita masuk ke protokol ARP, kita akan bahas dulu terkait dengan pengiriman pesan dalam jaringan yang sama ini ya. Jadi kalau misalnya kita berada dalam jaringan yang sama, kita lihat di sini ini adalah dalam jaringan yang sama ya, yaitu jaringan 192.168.10.0. Ini alamatnya adalah 192.168.10.10. Ini 192.168.10.11. Kita lihat dia dalam jaringan yang sama ya. Dari ini slash 24, maka hanya oktet terakhir ini yang di setelah titik paling belakang ini yang menunjukkan host ID-nya. Sedangkan network ID-nya yang bagian 3 byte pertama di depan sini, 3 oktet pertama ini sama persis ya. Artinya dia dalam jaringan yang sama. Nah, kalau misalnya dalam jaringan yang sama, ini contohnya ada destination MAC address-nya, kemudian source MAC address-nya, source IP versi 4 address-nya, dan destination IP versi 4 address-nya, maka kita lihat bahwa terkait alamat IP-nya untuk sumbernya itu adalah 10.10 ya, kemudian untuk destination-nya adalah 10.11. Dan karena ini berada dalam jaringan yang sama, maka MAC address sumbernya itu juga sesuai dengan yang sumber pengirimnya, yaitu AAAA. Iya, ini adalah contoh penyederhanaan sih ya, tapi kalau MAC address artinya aslinya itu dia 48 bit atau biasanya kalau dalam heksadesimal dia ada 12 digit heksadesimal ya. Untuk penyederhanaan kita hanya menuliskan 6 digit heksadesimal saja. Oke, kemudian terkait dengan destination MAC address-nya, dia di sini 555555, artinya destination MAC address-nya di perangkat yang sama dengan destination IP versi 4 address-nya. Kenapa? Karena perangkat-perangkat ini berada dalam jaringan yang sama. Oke, kemudian gimana kalau misalnya tujuannya di jaringan remote ya, remote network. Nah, kemudian MAC tujuannya adalah default gateway-nya. Jadi contohnya di sini PC1 akan berkomunikasi dengan PC2. Nah, karena ini beda jaringan nih, berada di remote network ya, bukan dalam jaringan lokal yang sama, maka ketika kita mau menuliskan destination MAC address-nya, destination MAC address ini akan menggunakan MAC address dari default gateway-nya. Jadi dia akan mencari default gateway-nya itu MAC address-nya berapa, dan itu akan dituliskan di frame header-nya ya, karena ini adalah komunikasi lokalnya seperti ini. Nah, kalau misalnya ternyata PC1 ini tidak mengetahui MAC address dari default gateway-nya, atau mungkin di sebelumnya ya, PC1 itu tidak tahu MAC address dari PC2, maka ada mekanisme yang dinamakan Address Resolution Protocol ya. Ini untuk IP versi 4 mengasosiasikan alamat IP versi 4 dengan alamat MAC-nya. Tapi kalau misalnya pakai IP versi 6 ya, itu ada menggunakan namanya ICMP versi 6. Kita akan bahas yang ARP saja. Jadi Address Resolution Protocol ini adalah mekanisme untuk mencari MAC address tadi ya, mencari alamat MAC berdasarkan alamat IP versi 4-nya. Kemudian kalau dia sudah tahu MAC address-nya, dia akan mengelolanya dalam suatu tabel namanya tabel ARP. Ini untuk pemetaan alamat IP versi 4 ke alamat MAC-nya. Jadi bagaimana fungsinya? Ini mungkin terlalu banyak tulisan ya, saya akan coba gambarkan. Jadi misalnya kita punya suatu jaringan, saya akan tuliskan di sini saja ya. Kita lihat di sini kita ada punya suatu topologi yang mana dia ada, kita lihat dia berada dalam dua jaringan yang berbeda ya. Ini ada jaringan sebelah kiri, ini misalnya 192.168.1.0/24, sedangkan yang ini 172.16.1.0/16 misalnya. Ini contoh saja. Ini ada dari A mau kirim ke B. Nah, kalau misalnya alamat IP versi 4 tujuan paket berada dalam jaringan yang sama, oke, di sini kita punya nambah PC satu lagi deh, di C. Yang ini itu 192.168.1. Saya singkat saja ya, ini .2, ini .3, ini .1, yang ini .11, yang ini .1.2 misalnya. Ini penyederhanaan saja. Jadi jika alamat IP versi 4 tujuan berada dalam jaringan yang sama, perangkat akan menelusuri tabel ARP untuk alamat IP versi 4 tujuan.
Jadi tiap-tiap perangkat di sini dia punya tabel ARP ya. Misalnya si A, ini adalah ARP-nya si A, tabel ARP, tabel, itu kan. Dia punya informasi IP dan juga MAC-nya ya. Ini IP dan MAC-nya. Nah, awalnya dia ini masih kosong nih. Ceritanya si A ini mau berkomunikasi dengan C. A mau berkomunikasi dengan C, artinya dia dalam jaringan yang sama ya. Kalau A berkomunikasi dengan C, maka karena berada dalam jaringan yang sama, maka dia akan mencari tabel ARP. Apakah ada peta antara alamat IP yang 192.168.1.3 dengan MAC address-nya. Dia akan melihat di tabel ARP seperti itu. Kalau misalnya alamat IP versi 4 tujuan berada dalam jaringan yang berbeda, jadi misalnya si A ini mau B, artinya dia dalam jaringan yang berbeda, gitu kan, maka yang dicari di alamat IP versi 4 adalah default gateway. Jadi A kalau mau ngobrol dengan B, komunikasi dengan B, maka yang dicari di tabel ARP di sini adalah alamat default gateway, yaitu interface yang ada di sebelah sini ya. Itu. Nah, kemudian kalau misalnya ketemu di tabel ARP-nya, contohnya ini udah ada deh ya, kita sudah pernah tahu alamat MAC-nya, misalnya di sini kalau 192.168.1.3 itu MAC-nya misalnya CC, contohnya. Nah, maka dia akan langsung memasukkan informasi ini ke dalam MAC header-nya ya, sebagai destination MAC address di dalam header atau alamat MAC tujuan dalam frame-nya ini. Tapi kalau misalnya tidak ada di tabel ARP-nya, maka dia akan melakukan ARP request. Permintaan ARP di sini maksudnya adalah ARP request ke semua perangkat dalam jaringan lokal. Jadi kalau ke semua perangkat artinya dia menggunakan komunikasinya itu modenya broadcast ya. Itu adalah tahapan atau misalnya alur yang ada dalam ARP ketika kita mau mencari alamat MAC-nya. Nah, jadi kalau misalnya tadi ya tidak ditemukan, maka dia perlu melakukan ARP request. Bagaimanakah tahapannya? Jadi ini tahapannya ya, ini cuma misalnya ada suatu host, kemudian dia mau cari tahu nih alamat 192.168.1.120 itu alamat MAC address-nya apa? Dia belum punya informasinya di tabel ARP-nya tadi ya. Maka dia akan melakukan pengiriman pesan broadcast ke semua perangkat yang ada dalam jaringannya. Kebetulan di sini ada 192.168.1.110 dan ini ada yang .103 gitu kan. Dia akan kirim ke semua perangkatnya karena dia belum tahu ya 1.120 itu yang mana gitu. Nah, dia mengirimnya secara broadcast ke semuanya. Kemudian kalau dia itu bukan alamat yang dimaksud yang di sini, ini 110 ya, bukan 120, maka dia tidak akan membalas pesan tersebut, tidak akan menjawab pertanyaan tersebut. Sedangkan kalau misalnya dia ini yang pemilik alamatnya 1.120 ini, maka dia akan mengirimkan ARP reply. Kasih tahu bahwa alamat fisikalku, MAC addressku itu adalah 02FE05A70001. Ya, jadi begini proses sederhananya ARP request dan ARP reply. Untuk lebih detailnya lagi, ini adalah contoh cara kerja ARP-nya tadi. Misalnya di sini tahapannya mulai ada angka 1 dari 1 ini ya. Dia mau mencari alamat MAC address dari 151.17.35.6. Jadi dia mau berkirim pesan ke alamat ini ya. Yang mana ini tuh sebenarnya adalah alamatnya host B. Tapi A ini dia belum tahu MAC address-nya berapa. Jadi ketika dia mau mengirim pesan, dia akan cek dulu tabel ARP-nya. Ceritanya yang ungu ini belum ada ya, yang ungu ini belum ada, jadi baru ada yang 2 baris atas ini, yang ada baru informasi ke .12 dan 17.0.1 ini ya. Nah, tapi dia tidak menemukan 151.17.35.6. Ini belum ada nih ceritanya. Jadi dia akan berkonsultasi ke tabel ARP, tapi no entry found, tidak ada entry ARP yang ditemukan. Nah, maka selanjutnya di nomor 3, tahapan ketiga, dia akan mengirimkan pesan broadcast. Who is 151.17.35.6. Siapakah dia? Dia akan dikirim broadcast, jadi pesannya akan dikirim ke host B dan juga dikirim ke interface yang default gateway sini ya, di router 1. Secara broadcast, jadi semuanya dapat, tapi karena di interface ini tuh dia bukan 151.17.35.6, maka dia tidak akan membalas pesan itu, sedangkan yang host B, karena itu merupakan alamat IP address-nya, dia akan membalas dengan alamat MAC-nya. Jadi dia akan kasih tahu, ini alamatku, 151.17.35.6, itu MAC address-nya adalah 8.00.07.860A dan DC.
Jadi dia akan mengirimkan alamat MAC address-nya gitu ya. Jadi setelah dia mengirimkan alamat MAC address-nya, nanti akan diterima oleh host A dan akan dimasukkan informasi tersebut ke dalam tabel ARP di sini. Akan menambahkan host B ke dalam entry ya. Infonya bahwa kalau IP-nya sekian, maka MAC address-nya sekian. Setelah itu barulah dia bisa berkirim pesan ke host B ya. Karena pengiriman pesan langsung ke host B ini harus disertai dengan alamat MAC address tujuan host B tersebut. Oke, itu adalah cara kerja dari address resolution protocol. Kalau misalnya ada yang masih bingung, silakan bisa disampaikan di kolom chat di bawah. Kita akan lanjut video selanjutnya dengan physical layer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.